Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi pada hari ini Senin 12 Juni 2023 dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan melalui layanan voice note. Untuk hari ini firman Tuhan yang menjadi dasar bacaan kita terdapat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-15 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Mari kita bersama-sama mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Menjalani hari kehidupan kami tanpa tuntunan Tuhan adalah hal yang akan menjadi sia-sia. Kami memerlukan hikmat-Mu untuk melanjutkan rencana bahkan perjalanan hidup kami. Saat ini Tuhan, perkenankan kami dalam keterbatasan kelemahan kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu yang akan memberikan arahan supaya kami semakin berhikmat menjalani kehidupan kami dalam sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan dalam Imamat 15 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya. Dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis, sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dan lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu, barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur, atau 2 ekor anak burung merpati, dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa, dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, karena lelehannya yang najis itu. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya, bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau yang tertumpah maninya, yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang tercemar kain, dan tentang seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Saya kembali membaca ayat yang ke-31. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya, bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenajisan merupakan kata yang sering dipakai dengan sebutan kotor, hina, atau tidak layak, bahkan
orang yang najis tidak diperbolehkan untuk hadir menghampiri Tuhan Allah atau kemah suci Tuhan. Kata najis ini memungkinkan seseorang sedang mengotori diri sendiri dengan sengaja atau membuat dirinya hina di hadapan Tuhan, sehingga tidak diperkenankan mereka untuk hadir dan datang menghampirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kasih Allah sungguh luar biasa terhadap umatnya. Bahkan, Ia sangat peduli terhadap umatnya Israel, supaya mereka terhindar dari kehinaan atau ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Tatkala Tuhan melalui Musa memberi suatu perintah supaya umat pilihan Tuhan senantiasa hidup kudus, serta hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan kesalehan hidup. Hidup kudus dipahami sebagai hidup yang terpisahkan, hidup yang benar-benar dikhususkan, hidup yang diasingkan supaya tidak tercemar di dalam dosa. Aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang disampaikan kepada umat Israel itu disampaikan untuk menjadi sebuah pedoman yang terus-menerus mengingatkan, yang menata bahkan mengatur kehidupan umat pilihan Allah, supaya umat pilihan Allah itu benar-benar menjaga diri, bahkan kekudusan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga apa yang disampaikan di dalam nas ini, bagaimana peraturan-peraturan tentang menjaga diri, bahkan menghindarkan kehidupan yang tercemar untuk menghadapi kekudusan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita hari ini, tentunya sebagai umat pilihan Allah diingatkan, yang pertama, hendaknya kita hidup di dalam kekudusan sebagaimana Tuhan kita adalah kudus dan suci. Kelemahan, keterbatasan kita mengingatkan kita untuk menjaga diri kita dalam seluruh aspek kehidupan yang kita jalani, karena hidup adalah kesempatan bagi kita untuk menjalaninya di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Yang kedua, sebagai umat Allah, kita diajarkan untuk tetap utuh dan tetap setia memiliki relasi yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam relasi yang kita bangun bersama Tuhan, kita belajar untuk mentaati perintah dan memahami kehendak Tuhan. Bahkan, yang terpenting adalah menjaga kekudusan hidup kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan menuntut sebuah kualitas hidup dari umatnya dalam menjalani kehidupannya. Dan kualitas hidup yang dimaksudkan adalah memiliki hidup tanpa cacat di hadapan Tuhan. Karena itu adalah persembahan yang sejati yang kita persembahkan untuk Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Kiranya firman Tuhan bagi kita pada saat ini memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama merendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Dalam syukur kami diperkenankan menikmati anugerah-Mu, dan Tuhan perkenankan kami menjalani setiap aktivitas kami. Kami percaya bahwa apa yang kami jalani semua ada dalam rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan jika pada saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh menuntun mengarahkan kami, bahkan memelihara kekudusan hidup kami, supaya kami tidak bercacat bercela di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkanlah, teguhkanlah kami untuk tetap menjalani hubungan yang baik, semakin intim bersama dengan Tuhan. Melalui semua itu kami boleh memiliki hati yang terus terarah kepadamu. Kami menyerahkan umat-Mu di Jemaat Hagai Kohong dalam kehidupan keluarga, rumah tangga,
usaha baik ladang, kebun, bahkan pekerjaan-pekerjaan mereka sebagai mata pencaharian yang mereka geluti setiap hari. Berkati mereka dalam kecukupan, dalam kesehatan, dalam hikmat, bahkan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Hamba-hambamu yang menabur kiranya diberikan kecukupan, dalam hikmat, dalam kesehatan, bahkan dalam kekuatan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Demikian juga dalam setiap persoalan hidup, kesulitan-kesulitan yang dialami. Biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu boleh menghiburkan kami, firman-Mu boleh menguatkan kami. Dan kami serahkan rangkaian kehidupan kami, rencana, bahkan pekerjaan kami dalam sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami bersama berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.